Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoga Teisuki 100 episode ke-10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Rentaro melakukan sesi foto bersama Hakari, tiba-tiba Hakari meminta putus dengan Rentaro tanpa alasan yang jelas. Lalu setelah itu, Rentaro pun pergi ke rumah Hakari untuk meminta penjelasan tentang Hakari yang meminta putus. Dan ternyata alasan Hakari meminta putus bukan karena keinginannya sendiri, melainkan Hakari yang diminta langsung oleh ibunya, yang mana jika Hakari tidak segera menjauhi Rentaro, maka ibu Hakari akan membuat Rentaro menjadi sengsara. Namun karena Rentaro dan juga keempat pacarnya sangat sayang dengan Hakari, kini mereka pun akan menyelamatkan Hakari dari kekangan ibu Hakari. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Rentaro dan pacarnya telah sampai di rumah Hakari, kini Rentaro berniat melempar bola tenis di jendela Hakari dan meminta Hakari untuk turun perlahan menggunakan tali. Namun karena lemparan Rentaro tidak sampai, kini bola tersebut malah dibuat bermain oleh kucingnya Hakari. Lalu ketika Rentaro dan pacarnya hendak mengambil bola itu, tiba-tiba mereka malah didatangi satpam di rumah Hakari karena terdengar suara agak berisik dari sana. Namun untungnya mereka berhasil bersembunyi di semak-semak sehingga mereka tidak ketahuan oleh satpam tersebut. Dan setelah satpam itu pergi, di sini Nano menemukan pintu masuk kucing yang ternyata langsung terhubung dengan pintu utama. Lalu kini Nano mencoba membuka pintu itu dengan melempari batu tepat mengenai kuncinya. Dan setelah Nano berhasil membuka pintu tersebut, di sini Rentaro pun langsung meminta Karane mencarikan plester dalam tasnya sebab jari Nano terluka akibat mencoba melempar batu tadi. Lalu ketika Rentaro dan pacarnya baru saja masuk ke rumah Hakari, tiba-tiba kini mereka pun harus segera pergi keluar karena di dalam sana terdapat anjing galak milik Hakari. Namun karena Shizuka sudah mati rasa ketika melihat anjing itu, sehingga kini membuatnya pun tidak bisa berlari dari sana. Dan ketika Rentaro mencoba memanggil Shizuka, di sini Nano pun spontan untuk melarang Rentaro sebab anjing tersebut akan lebih agresif ketika mendengar suara keras. Ditambah lagi pastinya mereka akan dihampiri oleh satpam dari Hakari. Lalu di saat Shizuka yang sudah pasrah, rupanya anjing itu malah jinak terhadap Shizuka sebab naluri seekor anjing tidak akan menyerang makhluk yang lebih lemah daripada dirinya. Lalu masalahnya jika Rentaro dan yang lain tetap masuk ke sana, yang ada mereka malah akan membuat anjing itu agresif lagi. Namun untungnya di sini Kusuri membawa sebuah obat tidur yang juga akan berefek pada hewan sekalipun. Dan ketika Kusuri meminta Shizuka memberikan obat itu, rupanya di sini Shizuka yang malah meminum obat itu sebab Kusuri lupa mengatakan bahwa obat itu hanya diminumkan kepada anjing tersebut. Namun secara mengejutkan karena anjing itu malah ikut tidur bersama Shizuka sehingga kini Rentaro dan yang lain bisa masuk ke dalam rumah Hakari. Lalu tak lama kemudian ketika mereka masuk ke sebuah lorong, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alarm rumah yang berbunyi karena kucing Hakari yang tiba-tiba ada di sana. Namun karena untungnya mereka bergegas bersembunyi di balik pintu sehingga kini mereka tidak ketahuan oleh satpam yang sedang berjaga. Dan setelah satpam itu pergi, tadi Rentaro sempat mendengar ucapan satpam tadi bahwa di rumah Hakari terdapat sebuah sensor inframerah. Namun karena mereka tidak memiliki kacamata inframerah, sehingga mereka akan kesulitan untuk menuju ke kamar Hakari. Lalu tak disangka, rupanya di sini Kusuri membawa sebuah obat yang bisa membuat Rentaro melihat laser inframerah. Namun efek sampingnya nantinya Rentaro tidak bisa melihat apapun kecuali laser inframerah. Lalu ketika Karane melihat surat dari obat Kusuri, rupanya obat tersebut harusnya Kusuri kirim ke luar negeri hari ini sebagai syarat pendaftaran pada tim ilmuwan mancanegara.
Seketika itu, Rentaro dan yang lainnya pun merasa cukup cemas karena Kusuri akan menyanyiakan impiannya tersebut. Namun dengan tegas, di sini Kusuri pun mengatakan bahwa lebih baik dirinya tidak terdaftar ke luar negeri daripada melihat Hakari yang sedang meminta pertolongan. Lalu tak lama kemudian, ketika efek obat Kusuri telah bekerja, di sini Rentaro merasa sangat terkejut karena inframerah yang terpasang begitu banyak di lorong tersebut. Lalu karena hanya ada satu celah pada bagian atas, sehingga kini Rentaro dan Karane akan saling berpegangan dan berjalan perlahan pada bagian inframerah tersebut. Lantas karena hanya Rentaro dan Karane yang memiliki fisik yang kuat, sehingga hanya mereka berdua saja yang bisa menuju ke kamar Hakari. Lalu sesuai perintah dari Rentaro, di sini awalnya mereka perlahan bisa melalui laser tersebut dengan baik. Dan ketika baju Karane tidak sengaja tersingkap oleh hiasan lampu, di sini Karane pun dibuat agak geli sebab perutnya yang langsung bersentuhan dengan Rentaro. Namun karena pandangan Rentaro tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga Karane meminta Rentaro untuk bersikap tenang agar dirinya juga tidak tambah merasa gelisah. Dan singkatnya, setelah mereka berhasil melalui rintangan itu, kini Rentaro meminta kepada 3 pacarnya yang lain untuk menunggu di luar saja, sedangkan ia dan Karane akan segera menuju ke tempatnya Hakari. Beberapa saat pun berlalu. Setelah mereka menemukan kamarnya Hakari, di sini Karane pun langsung membuka pintu itu dan meminta Hakari untuk ikut bersamanya. Namun di saat Karane melihat Hakari, di sini Karane terlihat begitu terkejut karena Hakari yang sedang menangis di hadapan foto bersama mereka. Namun di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara alarm yang mana akan otomatis berbunyi ketika pintu kamar Hakari dibuka. Seketika itu Rentaro pun bergegas meminta Hakari ikut bersamanya agar Hakari bisa terbebas dari kekangan ibunya. Namun sepertinya kini Rentaro telah terlambat sebab saat ini mereka tengah dikepung oleh satpam penjaga Hakari. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya kini ibu Hakari yang bernama Harari sudah berada di sana sebab ia ingin melihat langsung kondisi dari anaknya tersebut. Lantas karena Harari malah bertemu dengan Rentaro dan juga Karane, sehingga kini mereka berdua pun diajak Harari menuju ke ruangan khususnya. Lalu di saat yang sama, kini kita diperlihatkan 3 pacar Rentaro yang lain yang kini tengah menunggu kedatangan Rentaro di halaman Hakari. Dan karena mereka bertiga tidak bisa berbuat banyak, sehingga kini mereka harus berhati-hati agar mereka tidak ketahuan satpam di sana. Lalu di sisi lain, ketika Rentaro dan Karane telah dibawa pergi, di sini Karane terlihat begitu syok karena cintanya dengan Rentaro malah membuat Rentaro makin sengsara karena kekangan ibunya. Dan setelah itu, kita diperlihatkan Rentaro dan Karane yang kini sedang berhadapan langsung dengan Harari di sebuah ruangan. Dan di sini awalnya Harari berniat melepas begitu saja Rentaro dan pacarnya sebab ia juga tidak ingin membuat Hakari merasa bersedih. Namun tiba-tiba di sini Rentaro malah meminta restu kepada Harari bahwa dirinya berjanji akan membuat Hakari merasa bahagia dengan dirinya. Lantas di sini Harari pun menceritakan masa lalunya kepada Rentaro agar Rentaro mengetahui tentang alasannya melarang Hakari untuk bersama Rentaro. Yang mana hal ini bermula ketika ia mulai jatuh cinta pada usia 13 tahun. Namun karena waktu itu sang kekasih ditakdirkan tidak bisa berumur panjang, seketika itu juga Harari nekat melakukan operasi bayi tabung sebagai bentuk bukti cintanya dengan orang yang ia sukai. Lalu setelah sang kekasih tiada, Harari harus berjuang membesarkan Hakari sebagai bentuk rasa cintanya. Namun meski begitu, keberadaan Hakari tidak bisa menggantikan rasa cintanya terhadap sang kekasih yang telah tiada. Oleh sebab itu, ia tidak ingin Hakari tersakiti seperti dirinya ketika kekasih yang dicintai Hakari tiba-tiba tiada. Ditambah lagi karena Rentaro yang masih belum mapan, sehingga tentunya ia akan menolak anaknya jika ingin berpacaran dengan Rentaro. Dan setelah mendengar kisah Harari, di sini Rentaro malah merasa terharu, apalagi mengetahui perjuangan keras dari Harari. Lalu karena air mata Rentaro bisa menghilangkan efek obat dari Kusuri, sehingga kini ia pun bisa melihat dengan jelas sosok ibu Hakari. Namun ketika Rentaro saling berhadapan dengan Harari, tiba-tiba lagi muncul aura aneh yang sama persis ketika Rentaro bertemu dengan para jodohnya.
Dan benar saja, setelah sekian lama Harari tidak bisa move on dari kekasihnya dulu, secara mengejutkan tiba-tiba Harari meminta berpacaran dengan Rentaro, seolah Rentaro saat ini merupakan cinta pertama bagi Harari. Oke, untuk pembahasan Kimi no Kotoka Teisuke 100 episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.